Halo, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Apapun masalah kalian, tetap kuat, tetap semangat. Seperti biasa, ingin saya sampaikan, kalian harus selalu ingat ya, Tuhan tidak akan memberikan suatu beban, masalah, ujian, cobaan apapun itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kalian. Kalian harus yakin itu. Jadi tetap semangat, perbaiki apa yang memang harus diperbaiki ya, jangan putus asa, jangan sampai apalagi berpikir untuk bunuh diri atau melakukan hal yang buruk ya, jangan ya. Semoga saya doakan kalian diberi kekuatan dan Tuhan membantu kalian untuk dapat menghadapi segala masalah yang sedang kalian hadapi, amin ya. Tema kali ini adalah apa sih nasihat gitu dan pesan ya dari kartu ini untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami satu kekecewaan, kesedihan ya, dan juga mungkin putus asa ya. Di bottom of the decknya itu saya mendapatkan kartu dengan tema penerimaan diri. Saya akan bacakan dulu baru nanti saya jelaskan ya. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa ia miliki. Jadilah diri sendiri jika dengan menjadi diri yang sekarang sudah membuat Anda bahagia dan damai di jiwa. Tidak perlu mencemaskan apa komentar dan penilaian orang lain. Sebaliknya, izinkan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri juga. Bebaskan hati dari keinginan untuk menghakimi, karena kita tidak bisa mengasihi dan menghakimi secara bersamaan. Menghakimi menghalangi kita untuk melihat sisi kebaikan dan kebenaran dalam diri orang lain. Tidak perlu selalu ingin merubah orang lain yang menurut Anda kurang baik. Belajarlah untuk tidak selalu ingin mengendalikan segala sesuatu. Ya, kartu yang di bottom of the deck ini mewakili ya, secara umum ya, dari kartu dari 6 kartu yang sudah saya tebarkan di bawah itu. Jadi kesedihan, kekecewaan hingga putus asa yang sedang kalian alami itu tidak lepas ya. Salah satunya disebabkan karena kalian itu terlalu sibuk ya, sibuk membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, sibuk menghakimi diri sendiri juga, sibuk menghakimi orang lain, sehingga timbullah rasa kekecewaan, ketidakpuasan ya terhadap diri kalian sendiri. Kalian lupa untuk bersyukur. Kalian harus tahu ya, di sini kartunya menyarankan kalian harus percaya dan yakin bahwa tidak ada satupun ya, tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Tidak ada, apapun itu, semua pasti ada tujuan dan maksud ya. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa kita harus mengalami ya apa yang dialami orang lain itu. Nah, itu bisa menjadi bahan introspeksi diri kita. Di diri kamu ada kelebihan, juga ada kekurangan. Begitu juga di diri orang lain. Jadi stop ya. Cobalah kalian mensyukuri, berbahagialah menjadi diri kalian sendiri. Ekspresikan diri. Dan kalian tidak perlu mencemaskan ya apa komentar dan penilaian orang lain terhadap diri kalian. Sudahlah gitu. Tetap menjadi diri kalian sendiri selama itu tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, kalian juga disarankan untuk berhenti menghakimi seseorang ya. Karena kalau kalian terus menghakimi orang lain, justru kalian tidak akan bisa melihat bahwa di diri orang itu juga mempunyai sisi baik. Tidak mungkin di dalam diri orang semuanya buruk, juga tidak mungkin semuanya baik, karena memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Di dalam diri setiap manusia siapapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi daripada kalian sibuk ya membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain,
sibuk menghakimi diri sendiri dan orang lain, sehingga kalian lupa untuk bersyukur, dan kalian lebih banyak menarik energi negatif dari alam semesta ini, sehingga kalian tidak bisa melihat hal-hal positif di diri sendiri, hal-hal positif di diri orang lain. Kalian merasa terpuruk, tidak ada semangat hidup, merasa hidup ini tidak adil, dan semua pemikiran-pemikiran negatif kalian ambil. Jadi kartu ini memberikan kalian satu pesan atau nasihat buat kalian ya. Mulai detik ini, cobalah kalian bersyukur, berbahagialah menjadi diri kalian sendiri. Dan cobalah belajar untuk menghargai orang lain. Lepas kekurangan dan kelebihannya itu. Kemudian, maafkanlah diri kalian sendiri dan juga maafkan orang lain. Supaya apa? Supaya kalian bisa menarik energi positif dengan pikiran-pikiran positif kalian. Ketika kalian bisa menarik energi positif dari alam semesta ini, kalian dapat bisa melihat sisi baik dari diri kalian, sisi baik dari diri orang lain juga. Kalau misalkan kalian menemukan satu kekurangan di dalam diri kalian maupun orang lain, pertama, cobalah kalian lebih baik fokus kepada diri kalian dulu gitu ya. Coba perbaiki pelan-pelan. Kalian harus tahu ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan kalian juga cobalah untuk sibuk ya, berhenti untuk sibuk menghakimi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Lebih baik kalian gunakan waktu kalian, tenaga kalian, energi kalian, pikiran kalian semuanya ya, untuk fokus ke diri kalian dulu gitu ya. Ketika kalian sudah bisa menerima diri kalian, memaafkan diri kalian dari kesalahan kalian apapun itu di masa lalu, dan mulailah untuk bangkit, berubah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Kalau hati kalian, jiwa kalian dipenuhi dengan energi positif, maka kalian akan memancarkan energi positif ke orang lain, sehingga kalian akan terhindar dari hal-hal negatif tentang orang lain. Kalau memang ada sesuatu hal dari diri orang lain yang membuat kalian tidak suka ya coba kalian tegur, tapi gunakanlah bahasa yang baik, jangan sampai gunakan bahasa-bahasa yang menyakiti ya. Karena kalau kalian di posisi orang itu, pasti kalian juga tidak suka. Jadi intinya, berikanlah sesuatu yang positif, berikanlah sesuatu yang baik ke diri kalian sendiri dan juga ke orang lain. Jadi sepertinya di sini kecewa, sedih, putus asa itu sebenarnya dibuat dari diri kalian sendiri ya. Di sini untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, kalian diminta untuk memulai dari diri kalian sendiri dulu. Jangan ada satu di sini kok saya merasakan ya, ada satu emosi yang luar biasa sepertinya. Mungkin ada gitu ya di antara kalian di sini yang memang memiliki energi elemen api mungkin ya. Karena memang orang yang berelemen api ini cenderung kalian tahu kan, api itu bisa jadi positif ya kalau energi yang besar ini dilarikan ke yang positif. Tapi ketika si orang ini tidak bisa mengendalikannya, dia bisa kewalahan dan justru menggiring dia ke hal-hal yang negatif. Nah makanya bagi kalian yang memiliki zodiak yang berelemen api, yaitu seperti Aries, Leo, Sagittarius ya, kalian di sini harus belajar untuk bisa menyeimbangkan, mengendalikan diri kalian antara pikiran dan hati. Jangan menilai sesuatu itu dengan ego, dengan hawa nafsu, apalagi dengan rasa kebencian. Kalian tidak bisa objektif gitu ya dalam menilai sesuatu, entah itu menilai diri kalian sendiri, entah itu menilai diri orang lain. Jangan.
Kalian memiliki kekurangan, tapi juga kelebihan. Begitu juga orang lain. Jadi cobalah jangan terlalu menghakimi, dan jangan terlalu menuntut orang lain itu selalu harus mengikuti apa yang kalian mau. Kalian juga nggak mau kan diperlakukan seperti itu gitu loh. Jadi coba kembali ke diri kalian. Kalian nyaman nggak kalau diperlakukan seperti itu sama orang lain? Ya jangan melakukan itu sama orang lain juga gitu. Ya ini pesan ya, nasihat buat kalian yang memang sedang mengalami situasi dan kondisi seperti ini ya. Syukurilah, berbahagialah menjadi diri kalian. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Tuhan tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Begitu juga Tuhan menciptakan kalian gitu ya. Pasti kalian diberi tugas dan tujuan dan maksud tertentu kenapa dihadirkan ke dunia ini. Jadi stop untuk merendahkan diri sendiri. Stop untuk menghakimi diri sendiri. Kok aku begini nih, gak kayak orang lain gini-gini. Stop. Lebih baik kalian fokus introspeksi, cari apa sih yang harus diperbaiki dan segera perbaiki. Dan tidak perlu untuk mencari satu pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Berusahalah untuk tetap menjadi diri kalian sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain atau menjadi sesuatu yang lain hanya karena supaya dipuji ya. Hanya karena supaya dihargai atau apalah namanya itu ya. Jangan. Beranilah menjadi diri kalian sendiri selama itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain ya. Dan biarkanlah gitu, gak usah pedulikan komentar dan penilaian orang lain. Nah, perlakukan juga orang lain seperti yang ingin kalian diperlakukan oleh orang itu gitu loh. Semoga dapat dipahami ya. Jadi ada perasaan kesel banget di sini kalau nggak ini ya, kalau nggak dikendalikan. Ada perasaan marah tapi nggak tahu marah kenapa gitu, seperti benci dengan keadaan, membenci diri sendiri. Banyak hal yang membuat kalian tidak merasa bahagia. Ya itu semua karena kalian sendiri yang menariknya gitu loh. Kalau kalian berpikir positif, bertindak positif, yang akan kalian rasakan ya hal positif gitu. Coba kalian mulai dari pertama ya, mengintrospeksi diri kalian sendiri dulu, tenangkan diri. Coba cari tahu sendiri ke dalam diri kalian, apa sih yang harus diperbaiki. Setelah itu, coba kalian perbaiki lingkungan pergaulan kalian. Hindari kalau bisa, orang-orang yang memiliki energi negatif. Karena kalau kalian bergaul dengan orang negatif, kalian pasti akan terkena imbasnya gitu. Cobalah kalian bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi positif, supaya kalian tertular gitu ya, berpikir positif, bertindak positif. Kalian yang harus lebih tahu gitu, apa sih contoh ya, saya bikin contoh yang lebih mudah, lebih simple. Misalkan gini, aku kepingin bisa bernyanyi, ya cobalah berteman dengan orang-orang yang memang pandai bernyanyi, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi apa yang menjadi kekurangan kalian cari temanlah orang yang memiliki kelebihan dari kekurangan kalian sendiri itu gitu loh. Kalian kepingin belajar agama misalkan, ya dekatilah orang-orang yang memang mengerti gitu ya tentang agama. Jadi jangan sampai kalian sakit, maksudnya bukan sakit fisik ya, tapi jiwa kalian sakit, tapi kalian berteman dengan orang yang sama-sama sakit. Akhirnya apa? Ya akhirnya kondisi kalian akan semakin terpuruk gitu ya. Bukannya mendapatkan penyembuhan atau pencerahan, kalian akan semakin terjebak dalam kebingungan, kegelapan, kebuntuan, tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu gitu loh. Ya keputusan ada di tangan kalian. Ya ini hanya sebuah saran ya.
nasihat buat kalian yang memang sedang dalam kondisi seperti yang sudah saya bilang tadi itu. Kalau kalian ingin menjalani hidup ini dengan penuh pikiran positif, tindakan yang positif, semangat yang bagus, yang positif, dan keberadaan kalian juga bisa memberikan energi positif ke orang lain. Segala sesuatunya dimulai dari diri kalian dulu gitu. Benahi, perbaiki apa yang ada dalam diri kalian. Ya pertama itu tadi, pertama introspeksi, kemudian coba rubah pergaulan kalian. Pilihlah teman-teman yang memang memiliki kelebihan, di mana kelebihan mereka itu menjadi kekurangan kalian, paham kan? Nah, sehingga pergaulan kalian itu tidak hanya sebatas bergaul atau berteman yang tidak ada manfaatnya. Cobalah berteman yang memang bisa saling berbagi ilmu, ya kan? Yang bisa mengembangkan diri kalian, memajukan diri kalian gitu. Nah, yang ketiga mungkin yang bisa kalian lakukan adalah ya pastinya spiritual kalian, rohani kalian ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu, supaya jiwa kalian tenang. Kalau jiwa kalian sudah tenang, pikiran kalian tenang, kemungkinan besar nanti dalam kondisi seperti itu kalian mampu menarik energi positif dari alam semesta ini. Nah, dengan begitu kalian bisa melihat dengan jelas, sejelas-jelasnya gitu ya, apa yang menyebabkan kalian merasa sedih, kecewa, putus asa, tak tentu arah gitu. Dan bersyukur, berbahagialah menjadi diri kalian. Tiap dari diri kalian itu adalah berharga. Kalian itu berharga. Cintailah diri kalian mulai dari sekarang. Maafkan diri kalian. Maafkan apapun kesalahan kalian. Maafkan juga kesalahan orang lain. Jadilah pribadi yang lebih positif ya. Mulai hari ini dan ya, penuhilah diri kalian dengan energi positif supaya jiwa kalian damai, dipenuhi dengan ketenangan dalam menjalani hari-hari kalian. Ya, itu dari kartu penerimaan diri ya. Ingat, saya ulangi lagi, Tuhan menciptakan kalian dengan tujuan dan maksud, ada tujuan dan maksud tertentu. Kalian itu berarti, kalian itu berharga buat kehidupan ini, buat alam semesta ini. Siapapun kalian di sana, stop untuk merendahkan diri kalian sendiri, stop untuk membenci diri kalian sendiri. Sudahi. Kalian berhak untuk bahagia. Kalian berhak untuk bisa sukses, untuk bisa meraih cita-cita kalian. Proses kehidupan yang sedang kalian hadapi saja, jalani saja. Semoga di hari, bukan maksudnya gini, nanti pada akhirnya kalian akan mengerti dan menyadari kenapa semua proses itu harus kalian jalani. Apapun yang kalian alami, itu tidak lepas Tuhan ingin membentuk kalian, memberi kalian suatu pelajaran kehidupan. Jadi tetaplah kuat, bersyukur menjadi diri sendiri, berbahagia menjadi diri sendiri. Jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kelebihan kalian bisa juga menjadi kekurangan kalian. Kekurangan kalian juga bisa juga menjadi kelebihan buat orang lain. Bergaulah dengan orang-orang yang positif ya. Semoga di sini dapat dimengerti. Ya, kemudian saya akan coba untuk jelaskan ya dari 6 kartu yang sudah saya tebarkan di bawah. Yang pertama yaitu saat yang tepat. Saat yang tepat.
Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Nah, kartu ini mengingatkan kalian bahwa sekarang adalah saat yang tepat. Kalian siap untuk terbang tinggi. Adalah benar bahwa segala hal indah pada waktu yang tepat. Tidak perlu tergesa-gesa untuk memaksakan sesuatu terjadi. Sepertinya saat yang tepat itu sudah tiba sekarang. Ya, jadi di antara kalian mungkin juga sedang memiliki satu ide ya atau rencana. Bisa itu tentang usaha, bisnis, kerjasama ya. Bisa juga di sini mungkin tentang hubungan ya. Jadi apapun gitu yang sudah mungkin kalian rencanakan gitu. Di sini kartunya menyarankan sekaranglah saat yang tepat untuk memanifestasi semua itu gitu, apapun itu ya. Nah, kalian mungkin ada yang merasa cemas, takut untuk keluar dari zona nyaman kalian ya, untuk melakukan satu perubahan. Jadi kalian memiliki satu ide ya atau rencana gitu, tapi kalian juga takut gitu. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Dan kalian takut kehilangan sesuatu yang sudah membuat kalian nyaman gitu. Nanti kalau aku memutuskan begini misalkan, nanti aku jadi begini begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini disarankan di kartunya, justru inilah saat yang tepat gitu. Nah, kalian diminta untuk mengubah sudut pandang kalian gitu ya, akan sesuatu yang mungkin sedang kalian rencanakan atau ide-ide kalian ini. Tidak usah takut gitu. Justru apa yang kalian rencanakan atau ide-ide kalian saat ini gitu yang ingin kalian manifestasikan, justru nanti bisa meningkatkan, menambah sesuatu hal yang positif dalam hidup kalian. Kartunya mengatakan seperti itu. Nah, ucapkanlah selamat datang pada kesempatan baru dan yakinkan dirimu bahwa semuanya akan aman saja. Ikuti intuisimu ya, ikuti hatimu, kata hatimu. Fokus kepada satu semangat. Dengan begitu kalian nanti bisa menginspirasi orang lain. Ketika kalian mampu menghadapi kesulitan, mampu menghadapi tantangan-tantangan, kalian bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ya, kalian di sini ada hubungannya ya dengan kartu penerimaan diri tadi. Kalian memiliki ide-ide yang cemerlang, kalian memiliki satu rencana-rencana atau planning yang sebenarnya itu sesuatu hal yang positif dan bagus gitu. Tetapi di antara kalian di sini ada yang cukup merasa tidak yakin atau tidak percaya diri ya atas kemampuan kalian sendiri gitu. Cobalah kalian beranikan diri mewujudkan mimpi-mimpi kalian itu, apapun itu, selama itu positif. Lakukan. Dan di sini kartunya mengatakan sekaranglah saatnya yang tepat. Karena kalian mampu, kalian memiliki kemampuan itu untuk memanifestasikan menjadi nyata mimpi-mimpi kalian, rencana-rencana kalian. Ya, semoga di sini dapat dimengerti ya. Kemudian di kartu berikutnya ada kerinduan hati.
Apakah keinginan dan kerinduan hatimu yang terdalam? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenario hidupnya. Hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Ya, kalian mendapatkan kartu ini ya, mungkin karena kalian sedang menunggu tanda dan sinyal dari luar untuk apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, di kartu ini mengatakan kepada kalian bahwa jawabannya ada jauh di dalam diri kalian sendiri. Kalian perlu mengetahui dulu secara jelas apa yang sebenarnya kalian inginkan sebelum melakukan suatu tindakan ya. Jadi lakukanlah satu tindakan di mana tindakan itu yang memang mampu mewujudkan atau mengarah ke sesuatu yang bisa mewujudkan impian kalian, bukan justru sebaliknya. Paham kan? Jadi kalian tentukan apa sih sebenarnya yang kalian inginkan, yang benar-benar kalian ingin kalian wujudkan gitu ya. Nah, kalian perhatikan, lakukan satu tindakan yang dimana tindakan itu memang mengarah ke hal yang bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan tadi gitu. Contoh gini, aku kepingin pinter gitu, tapi kalian gak mau sekolah, kalian gak mau belajar, gimana? Paham kan dari contoh itu? Nah, coba tentukan gitu, apa sih yang kalian inginkan? Setelah kalian tentukan, lakukan aksi, tindakan. Jangan cuma hanya berangan-angan, jangan cuma hanya berpangku tangan, terus keasikan berpikir, ketakutan kalau begini gimana, kalau begitu gimana, jangan. Jadi kalian di sini diminta cobalah waktu ya, ambillah waktu untuk hening dan melihat ke dalam diri kalian. Kemudian dengarkan kata hati kalian untuk apa yang kalian inginkan. Nah, setelah itu lakukan visualisasi positif dan lihat kondisi bahagia kalian ketika semua yang kalian ingin tersebut tercapai dengan baik. Jadi bayangkan kalau misalkan seandainya kalian bisa mewujudkan impian-impian kalian itu. Ada satu kepuasan, kebahagiaan kan. Nah, kalian pikirkan ulang-ulang pikiran-pikiran kebahagiaan seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian juga bisa menarik energi positif dari alam semesta ini. Beranikanlah diri kalian. Jangan takut, jangan ragu. Gitu. Paham ya penjelasannya ya? Jadi ini sepertinya satu kondisi yang memang berada dalam kebingungan, kejengkelan. Banyak ya, kompleks ini ya. Ya, jadi kalian harus membenahi satu persatu. Pertama, kalian harus benahi jiwa kalian dulu, mental kalian, psikis kalian ya. Pikiran-pikiran kalian dari hal negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ini ya. Kemudian yang kedua, renungkan, pikirkan, ambillah waktu yang tepat untuk kalian dalam kondisi yang benar-benar tenang, relax. Di situ coba kalian renungi, cari tahu ke dalam diri kalian apa yang sesungguhnya benar-benar kalian ingin wujudkan dalam hidup kalian. Kemudian segera lakukan aksi dan tindakan, karena saat ini adalah saat yang tepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Beranikan diri, jangan rendahkan diri kalian. Kalian tuh mampu. Percaya Tuhan akan memberikan kalian kemampuan untuk mewujudkan mimpi kalian kalau kalian yakin kepada diri kalian sendiri. Singkirkan ketakutan-ketakutan itu. Kalau kalian tidak melakukan tindakan ini, ya kalian akan terus berada dalam kondisi
stuck itu ya. Apapun hasilnya, tetap kerjakan semaksimal mungkin, sebisa kalian, sebaik mungkin. Hal itu lebih baik daripada kalian tidak melakukan apapun, tidak beraksi apapun. Dengan kalian mengambil satu tindakan, nanti kalian akan mendapatkan banyak hal baru, banyak pelajaran, banyak hikmah. Ketika kalian berhasil, kalian bisa menginspirasi orang lain karena telah mampu menyelesaikan tantangan hidup kalian, telah mampu menyelesaikan kesulitan hidup kalian. Ya, kemudian di kartu berikutnya ada tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang kau lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika kalian fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Ya, ini ada hubungannya ya dengan yang tadi ya, penjelasan dari kerinduan hati, saat yang tepat, semuanya berkaitan ya. Lagi-lagi kalian diminta untuk fokus kepada tujuan kalian, mimpi kalian. Dan di antara kalian ini ada satu keinginan ya, ada satu keinginan di mana kalian ingin keberadaan kalian ini bisa bisa memberikan sesuatu ya buat orang lain. Karena di antara kalian ini ada yang merasa ketika kalian membantu orang lain atau membuat orang lain bahagia, kalian juga merasakan kebahagiaan yang sama di situ. Nah, mendengarkan dan mengikuti keinginan hati yang terdalam, seperti melakukan bakat dan kesukaan yang mendatangkan sukacita bagi diri dan orang lain, seringkali adalah jalan yang akan menghantarmu menemukan tujuan hidup. Nah, di sini semakin jelas ya petunjuk ya atas kondisi kalian yang sedang kalian alami, yaitu putus asa, kecewa, dan sedih yang tidak menentu lah ya intinya ya. Nah, jadi kalian di sini diminta untuk melakukan hal-hal yang memang hal itu sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan minat kalian. Jadi kalau misalkan setiap manusia itu kan memiliki bakat berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan bakat kalian itu berwirausaha, tetapi kalian bekerja di kantor, kalian tidak akan merasa nyaman. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi coba cari tahu hobi kalian itu apa, bakat kalian apa, atau bidang yang kalian sukai itu apa. Karena di sini kartunya memberi kalian pesan, lakukan yang kalian sukai, lakukan yang sesuai dengan bakat kalian ya, selama itu positif ya, karena itu akan membawa kesuksesan buat kalian. Sebagian orang berpendapat bahwa tujuan hidup tidak perlu harus didefinisikan ataupun ditetapkan, karena penemuan tujuan hidup adalah sebuah proses. Sebagian orang berupaya begitu keras untuk mencari dan menemukan tujuan hidupnya, seperti menggunakan jasa coaching, past life therapy, dan lain-lain. Nah, di kartu ini mengingatkan kalian bahwa ada cara yang begitu sederhana. Berikan hati dan perhatian penuh untuk melayani dan melakukan hal-hal yang kalian sukai, yang mendatangkan kebaikan bagi diri kalian dan orang lain. Semua ini akan menuntun kalian perlahan tapi pasti menuju pemenuhan tujuan hidup. Tujuan hidup kalian berhubungan dengan pelayanan dimulai dari hal yang kalian sukai. Ya, kemungkinan di sini disarankan kalian untuk mengikuti satu mungkin bakti sosial ya, membantu orang lain. Jadi di sini kalian diminta untuk berbagi kebaikan ya terhadap orang lain.
Dengan begitu kalian akan mendapatkan satu kegembiraan di hati dan juga manfaat bagi orang lain. Jadi kalian jadi menyadari bahwa keberadaan kalian itu dibutuhkan orang lain, siapapun kalian di luar sana ya. Bantuan sekecil apapun untuk orang lain, yang benar-benar ketika bantuan itu diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, mungkin bagi kalian itu tidak berarti ya, tapi bisa jadi buat orang itu amat sangat berarti. Jadi coba mulailah dari hal yang paling kecil yang kalian bisa ya, mungkin dengan memberikan sedikit bantuan buat orang-orang yang membutuhkan. Bantuan itu tidak selalu dengan uang ya atau materi, bisa dengan ilmu kalian, bisa dengan pemikiran-pemikiran kalian, bisa dengan istilah kata ya, apapun. Banyak kebaikan yang saya yakin gitu, gak mungkin gitu ya kalian tidak memiliki itu, pasti memiliki apapun itu. Dengan tersenyum kepada orang lain itu pun ibadah, membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia gitu ya. Membantu dari hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Jadi cobalah mulai sekarang banyak-banyak melakukan kebaikan buat orang lain, sekecil apapun itu, selama itu baik buat orang lain, buat diri kalian. Karena dengan begitu alam semesta akan lebih lagi ya mengirim energi positif buat kalian. Ya. Jadi sesuai dengan tema perasaan putus asa, sedih, kecewa, itu semua ya, di antara kalian ini yang mengalami ini ya, itu adalah sesuatu di dalam diri kalian memang harus diperbaiki, yang harus dibenahi. Pola pikir kalian, jiwa kalian harus diobati. Nah, nanti saya coba simpulkan ya setelah saya setelah saya bacakan satu persatu dulu. Next, yang berikutnya di sini kalian mendapatkan keadilan. Keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Keadilan bisa berarti ketika semua pihak yang terlibat mengesampingkan agenda pribadi mereka demi kebaikan yang lebih besar untuk keseluruhan kelompok. Bersikaplah netral tanpa agenda pribadi yang tersembunyi. Nah, jadi energi negatif yang kalian rasakan di sini dalam bentuk putus asa, dalam bentuk kecewa, kesedihan, dari kartu ini dijelaskan ini juga tidak lepas dari sikap kalian sendiri, dari perbuatan kalian sendiri juga ya. Mungkin ada di antara kalian di sini selama ini atau ada yang pernah melakukan satu tindakan yang hanya berdasarkan ego semata ya, tidak berpikir tentang orang lain gitu. Yang penting diri kalian itu terpenuhi gitu ya, apa yang kalian inginkan, tapi kalian tidak memikirkan bagaimana perasaan dan dampak ke orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, jika menghadapi perselisihan, visualisasikan hasil akhir yang damai dan izinkan setiap kepingan penyelesaian mengisi tempatnya masing-masing dengan harmonis. Nah, makin jelas kan kondisi kalian sekarang ini ya, itu ternyata tidak lepas dari perbuatan kalian sendiri juga gitu. Di sini kemungkinan ada di antara kalian yang memang sedang mengalami satu perselisihan.
yang disebabkan karena keegoisan kalian sendiri gitu. Kalian hanya mementingkan kepentingan kalian sendiri. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan, ya kalian tidak berkata jujur ya tentang sesuatu, sehingga hal itu menyebabkan perselisihan ya antara kalian dengan orang lain. Nah, orang lain ini bisa siapa saja di sini ya. Karena di sini pembacaan untuk semua aspek kehidupan. Ini bisa perselisihan dengan pasangan kalian, bisa dengan rekan kerja kalian, bisa dengan teman kalian, bisa dengan keluarga juga bisa dengan siapa saja, karena ini adalah umum untuk semuanya. Nah, jadi bagi kalian yang memang sedang mengalami satu perselisihan ya, supaya kalian tidak terus berada dalam rasa kecewa, sedih, frustasi, putus asa gitu. Kalian harus menyadari bahwa masalah itu juga, perasaan-perasaan itu juga kalian sendiri yang menariknya ya. Kalian sendiri yang mengundangnya gitu tanpa kalian sadari di sini. Makanya di kartu keadilan ini kalian diminta untuk cobalah jujur kepada diri sendiri dan orang lain ya. Dan jangan ego kalian gitu ya, jangan hanya mementingkan diri kalian sendiri gitu. Segala tindakan dan perbuatan kalian gitu, kalian juga harus berpikir gitu, apakah tindakan kalian ini dampaknya seperti apa buat orang lain. Nah, di kartu keadilan seperti itu. Nah, saya harap kalian yang memang sedang berselisih dengan orang lain, cobalah selesaikan masalah itu ya dengan jalan yang damai, jangan dengan emosi, apalagi ego ya. Belajar, selama kita hidup, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Jadi biasakan belajar menghadapi suatu masalah itu dengan tenang, sabar, berani kalau memang kalian di posisi yang salah, berani minta maaf, berani untuk memperbaiki. Dan kalau memang pihak lain itu yang salah, ya berani memaafkan dan berikan nasihat yang positif ya. Jadi apapun gitu ya, perselisihan disebabkan apapun di sini, ya cobalah cari solusi jalan yang baik. Jadikan permasalahan di sini justru untuk mendewasakan kalian, bukan sebaliknya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kartu penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Anda mendapatkan kartu ini bisa jadi karena Anda sedang memerlukan penyembuhan diri sendiri saat ini. Nah kan, Anda sedang mempertimbangkan untuk mempelajari atau mendalami ilmu penyembuhan diri. Atau Anda diminta untuk membagikan pengetahuan tentang penyembuhan diri kepada orang lain. Ya, di kartu ini sangat jelas ya, kalian diminta untuk, ya hampir sama dengan pesan yang di kartu tujuan hidup ya, kerinduan hati. Kalian diminta untuk memulihkan diri kalian. Niatkan lalu pasrahkan tanpa berpikir apa hasilnya dan bagaimana hasilnya. Karena kalian di sini ya, ada yang memiliki persoalan permasalahan. Jadi perasaan-perasaan putus asa, kecewa, kesedihan, semua itu karena kalian ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam diri kalian. Nah, seperti itu. Nah, di kartu ini memberitahukan bahwa
Anda adalah seorang penyembuh sejati. Kemampuan Anda perlu dimanfaatkan untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Jika Anda belum tahu bagaimana cara melakukannya, segeralah mempelajari teknik-tekniknya. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu menyadari bahwa Anda terbentuk dari energi dan bagian dari kekuatan energi di semesta ini. Anda bisa mengakses energi alam untuk membantu proses penyembuhan. Nah, dengan kondisi yang tadi kalian alami ya, dan dari penjabaran setiap kartu. Nah, kalau kalian bisa memanifestasikan menjadi nyata, seperti kalian mampu merubah sesuatu di dalam diri kalian itu tadi, kalian di sini diberi pesan kalian memiliki kemampuan ya. Kalau ketika kalian sudah bisa menyembuhkan diri sendiri, kalian dengan sendirinya akan mampu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, dengan memotivasi orang lain, dengan memberi satu pikiran-pikiran positif kepada orang lain, karena kalian telah belajar dari permasalahan-permasalahan kalian sendiri. Jadi masalah itu tidak selamanya buruk ya. Ketika menyelesaikan dan menghadapi masalah kalian, hadiah terbesar di situ adalah kalian memiliki satu kemampuan baru. Seperti di tema kali ini, ketika kalian bisa menjalankan, mewujudkan secara nyata ya, semua pesan atau nasihat dari kartu ini, itu kalian akan digiring menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau healing ya, untuk orang lain. Setelah kalian bisa menghealing atau menyembuhkan diri kalian sendiri, nantinya kalian akan bisa healing ataupun menyembuhkan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, lagi-lagi ya, ditekankan lagi, ini berhubungan dengan bottom of the deck-nya ya, kartunya. Dalam penyembuhan diri, penerimaan diri adalah kunci utama. Nah, ini diulang lagi, ditekankan lagi di kartunya. Kalian diminta untuk bersyukur, berbahagia, menjadi diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian sejatinya adalah istimewa. Setiap manusia di dunia ini adalah istimewa. Kalian harus dapat ya menarik energi positif sebanyak-banyak dari alam semesta. Dengan cara apa? Seperti yang di awal video sudah saya terangkan. Introspeksi, perbaiki diri kalian, apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing ya. Banyak menebarkan kebaikan kepada orang lain, sekecil apapun itu. Nah, seperti itu. Kalian nantinya akan mampu menarik sebanyak-banyak energi positif ya dari alam semesta ini. Dalam penyembuhan diri, penerimaan diri adalah kunci utama. Menerima kondisi yang ada dan pasrah seutuhnya. Sadari bahwa sakit adalah bagian dari pemurnian dan juga anak tangga menuju penyempurnaan eksistensi jiwa. Langkah berikutnya adalah kesadaran. Kesadaranlah yang menyembuhkan seseorang dan nikmatilah prosesnya. Ketika melakukan sesuatu hal yang baru, itu pasti tidak mudah. Ya. Jadi ketika kalian diminta untuk melakukan suatu perubahan, meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kalian, itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kan sudah saya jelaskan berkali-kali, saya ulang ya. Semua sudah saya terangkan cara-caranya bagaimana ya, supaya kalian bisa
memanifestasikan menjadi nyata gitu ya apa yang disarankan dari kartu-kartu ini. Nah, yang terakhir, jujur pada diri sendiri. Setelah ini nanti saya akan coba buat kesimpulan ya. Jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran, fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Ada kalanya, supaya tampak aman, orang cenderung bersembunyi dari perasaan hati yang sesungguhnya. Nah, kan? Jadi di sini, ya lagi-lagi kalian diminta untuk mengambil waktu ya, untuk menenangkan diri. Biarkan diri kalian itu berada dalam suasana yang tenang dan hening, supaya kalian bisa mendengarkan intuisi kalian ya. Nah, Anda mungkin pernah takut bahwa jika Anda mengakui bagaimana yang sesungguhnya Anda rasakan, Anda akan kewalahan dengan perasaan yang muncul tersebut dan dihadapkan dengan membuat beberapa perubahan yang diperlukan sementara Anda merasa tidak siap untuk itu. Yaitu tadi ya, kalian merasa sudah berada di zona nyaman. Ego kalian di sini begitu kuat gitu. Pada sejatinya dalam hati kalian tahu gitu. Kalau aku begini terus misalkan gitu ya. Hati kecil kalian mengatakan begini, kalau aku begini terus, aku nggak akan bisa berubah gitu. Dan ini tidak baik buat diri kalian gitu ya. Kalian tahu itu gitu. Hati kecil kalian gitu. Hati kecil kalian mengatakan seperti itu. Tapi di satu sisi kalian tahu gitu. Dan kalian merasa ogah-ogahan dan malas seolah-olah seperti itu ya, untuk melakukan satu perubahan itu gitu. Di satu sisi kalian tahu hal itu tidak baik, tapi di satu sisi kalian tidak mau berubah. Gimana? Nah akhirnya yaitu tadi, kecewalah, sedihlah, putus asalah, seperti terjebak, stuck, dan lain sebagainya. Nah, sangatlah sehat untuk menghadapi situasi yang terjadi ini dengan kejujuran diri. Nah, kalian diminta untuk jujur kepada diri kalian sendiri. Kalau memang ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri kalian yang telah kalian lakukan kepada diri kalian sendiri maupun orang lain, cobalah untuk diperbaiki. Nah, cobalah yaitu tadi seperti yang sudah saya bilang, dekatkan diri kalian kepada orang-orang yang positif, orang-orang yang berilmu, entah itu berilmu agama yang baik ya. Nah, ini mungkin akan lebih baik gitu, supaya apa? Rohani kalian gitu mendapatkan satu pencerahan, sehingga kalian memiliki kekuatan untuk melakukan satu perubahan yang positif. Nah, berfokuslah hanya pada keinginan kalian, bukan pada ketakutan kalian. Supaya apa? Supaya kalian dapat menarik yang kalian inginkan, bukan yang kalian takuti. Nah, semakin ditekankan lagi ya di kartu terakhir ini, kalian diminta untuk mengesampingkan agenda dan kepentingan pribadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalian diminta untuk bersikap netral ya, berbicara secara jujur, apa adanya dan sebenar-benarnya, supaya situasi yang sedang kalian hadapi ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil. Ya, sekarang saya coba untuk membuat satu kesimpulan ya dari semua kartu yang ditebarkan ya.
kondisi atau perasaan putus asa, kecewa, kesedihan yang kalian hadapi, yang kalian rasakan saat ini. Pertama, itu terjadi tidak lepas juga karena perbuatan kalian sendiri, ya. Kalian yang tidak bisa mengendalikan ego kalian. Kalian melakukan satu tindakan perbuatan hanya berdasarkan ego kalian, tanpa kalian memikirkan dampak untuk orang lain. Nah, sehingga permasalahan ini muncul. Dalam kondisi seperti itu, hati kecil kalian sebenarnya tahu bahwa kalian itu salah. Kalau begini aku salah, kalau begini aku nggak benar. Kalian tahu itu gitu. Tapi di satu sisi kalian tidak mau mengakui itu gitu. Tidak mau jujur kepada diri kalian sendiri, kepada orang lain. Ya karena kemungkinan di sini kalian takut untuk disalahkan, takut dipojokkan gitu ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Nanti kalau misalkan aku jujur, aku digini-gini gitu, ada perasaan seperti itu. Nah, kalau kalian tetap bertahan dalam kondisi yang semacam itu, justru nantinya kalian akan semakin membawa energi negatif ini semakin besar ke dalam diri kalian sendiri gitu. Ada perasaan bersalah, kalian menyembunyikan perasaan bersalah kalian. Nah, perasaan-perasaan ini mungkin di saat ini gitu ya, karena sudah penuh gitu ya. Nah, jiwa kalian sudah tidak bisa membendung lagi. Jiwa kalian sudah tidak bisa menampung lagi. Sehingga yang kalian rasakan yaitu tadi, ada satu kekecewaan, kesedihan, putus asa gitu. Dan kalian bingung, kenapa begini? Kenapa begitu? Bukannya kalian introspeksi, justru kalian di sini ada yang malah menyalahkan orang lain. Ada juga yang menyalahkan diri sendiri gitu ya. Kondisi ini membuat kalian menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Gampang menghakimi orang lain, gampang menyalahkan orang lain. Ada juga yang akhirnya menghakimi diri sendiri gitu ya, kesel sama diri sendiri. Nah, ini kompleks. Jadi apapun itu ya permasalahan yang sedang kalian hadapi, yang akhirnya membuat kalian putus asa, kecewa dan sedih ini, itu semua datangnya dari diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri dulu yang harus diperbaiki. Benahi yang memang sesuatu di dalam diri kalian harus dibenahi. Saya ulangi lagi, yang pertama, kalian mulai dengan cara bersyukur, berbahagia, menjadi diri kalian sendiri dulu. Ya. Kedua, kalian coba introspeksi, cari tahu sendiri ke dalam diri kalian. Hal-hal apa saja yang harus kalian perbaiki. Ya. 3, perbaiki ibadah kalian, perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Ya. 4, bantulah orang-orang di sekitar kalian. Jangan lihat besar dan kecilnya. Selama kalian ikhlas dan itu berarti buat orang lain, bantulah. Dengan begitu, alam semesta akan memberikan energi positif buat kalian. Atau kalian mampu menarik energi positif dari alam semesta. Bersikap jujur dan adillah kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan terlalu egois, ya. Kalau kalian bisa mewujudkan semua itu menjadi nyata, dengan sendirinya kalian mampu dan mengerti bagaimana cara menyembuhkan diri kalian sendiri dan juga bagaimana menyembuhkan atau menyemangati orang lain. Jadi, mulai dari sekarang lakukan perubahan-perubahan itu.
Ini sebenarnya ya, intinya permasalahan ini sebenarnya apa? Ini persoalan spiritual kalau menurut saya ya. Spiritual, masalah jiwa yang harus dibenahi, rohani kalian harus dibenahi. Mungkin yang paling utama, yang paling pertama itu tadi, perbaiki ibadah kalian, dekatkan diri kalian lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu dulu, sepertinya begitu, itu menjadi pondasi awal. Ketika jiwa kalian sudah merasakan ketenangan, kemudian kalian bisa melanjutkan dengan introspeksi ya, merenungi, evaluasi kembali apa yang ada dalam diri kalian yang perlu diperbaiki. Dengan begitu kalian bisa melihat dengan jelas ya, betapa kalian itu berarti dalam kehidupan ini, betapa kalian berarti untuk orang lain. Teruslah ya, terus lakukan perbaikan. Stop menghakimi diri kalian sendiri, stop menyalahkan diri kalian sendiri. Maafkanlah apapun kesalahan kalian, maafkan diri kalian, maafkan orang lain. Jangan kalian menjalani hidup ini dengan jiwa yang penuh dengan kebencian, kemarahan, tidak ada rasanya bersyukur. Hidup ini hanya sementara kok ya. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan, segera lakukan perubahan. Jalanilah hidup ini dengan damai. Tebarkan energi positif kalian ke banyak orang ya. Jadikan keberadaan kalian menjadi satu berkat buat orang lain. Di situ kalian akan merasakan perasaan yang bahagia, dan kalian akan menyadari bahwa kalian sesungguhnya itu berarti ya. Semoga Tuhan memberikan kalian kekuatan, kemampuannya untuk mewujudkan semua pesan yang disampaikan dari kartu ini. Tapi yang paling utama, kalian harus punya niat dulu untuk berubah. Ada niat, ada keinginan untuk berubah ya. Kalau kalian tidak ada niat ya susah. Niatkan dulu bahwa kalian benar-benar ingin berubah. Berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan Tuhan pasti akan membimbing kalian. Saya mohon maaf ya apabila penjelasan saya ini kurang jelas atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian, dapat dipahami ya. Nah, akhir kata saya undur diri. Jadi kayak pidato ceramah gitu ya. Ya udah deh, pokoknya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga pembacaan ini bermanfaat ya.